Nah, setelah itu, ya di sini karena kita akan setting PPPoE-nya, ya cara setting PPPoE sebenarnya cukup mudah. Pertama, internet atau Eder 3 ini yang jadi PPOE kita harus kasih IP terlebih dahulu, Pak ya. Untuk kita bisa memberikan IP ke Eder 3 ini, ya, untuk kita bisa memberikan IP ke Eder 3 ini kita ke menu IP yaitu ke menu address. Di sini, nah ini sudah ada IP, Pak. Ini sudah ada IP dari Eder 4 atau Eder internet masuk ke Mikrotik ya. Ini otomatis dikasih karena kita menggunakan DHCP client atau dynamic ya, dynamic IP gitu ya. Nah, ini D-nya. Nah, sekarang kita kasih IP ke Eder 3. Caranya kita klik tambah. Nah, untuk soal per IP-an ini sebenarnya bebas, Pak ya, tidak ada batasan kalian mau pakai IP apa. Cuman yang umumnya itu pakai IP yang 192.168. Nah, segini titik lagi. Nah, untuk belakangnya ini sebenarnya bebas. Kalian mau isi 100, 50, 70 asal jangan 300. Karena kalau kita isi lebih dari 254, lebih dari 254 ya. Kalau kita isi 300 slash 300.1/24 ketika kita apply tidak akan bisa, Pak ya. Ini harus di bawah 254, Pak, ininya ya. Jadi yang ini kita bisa isi, saya mau isi yaitu 50.1. Nah, kenapa titik 1? Kan ada yang nanya seperti itu. Kenapa sih harus titik 1? Kenapa gak titik 2? Kenapa gak titik 5? Nah, titik 1 ini yaitu angka 1 ini menandakan Ethernet 3 IP-nya kita kasih IP 1 ya. Sebenarnya nanti dari IP 2 sampai seterusnya itu kita bisa kasih ke klien gitu ya. Jadi satu ini kita bisa kasih untuk si Eder 3 ini. Kalau kita kasih misal kita kasih 10 gak apa-apa ya, nggak jadi masalah. Cuman ini berarti nanti poolnya IP poolnya akan dimulai dari angka 11 ya, angka 10 ke bawah tidak digunakan. Nah, itu sayang IP-nya tidak terpakai, Pak ya. Makanya umumnya pakai dari angka 1, dari 1 gitu. Untuk IP Eder 3 dikasih IP-nya 1, Pak ya. Terus belakangnya pakai /24. Nah, gitu. Oke. Setelah itu interface-nya kita pilih yaitu ke PPPoE ses. Oke, setelah ini kita apply dan oke. Berarti Eder 3 untuk PPPoE sudah kita kasih IP yaitu IP 50.1. Nah, sekarang PPPoE ini butuh pool, Pak ya. Pool itu adalah range IP ya, range IP. Jadi IP yang akan dikasih ke klien tuh IP berapa aja. Oke, kita bakal bikin poolnya langsung yaitu kita ke menu IP lalu ke menu pool. Nah, menu pool ini ya, di IP pool ini ya IP terus pool ya. Oke, kita klik tambah. Nah, sebenarnya untuk membuat pool sendiri ini ada dua cara. Pertama kita bisa pakai IP pool langsung bikin ranknya ya. Terus juga kita bisa pakai DHCP server. Ya, sama aja sebenarnya. Cuman untuk PPPoE umumnya yang sering dipakai itu pakai IP pool, Pak ya. Jadi kita memasukkan IP-nya secara manual. Kalau DHCP ini IP-nya dikasih otomatis dari si Eder. Jadi nanti DHCP server ini mengambil IP-nya dari si Eder 3 ini. Jadi nanti kalau kita setup ya, ini kita lihat ya, kita setup ya untuk DHCP server, kita ke DHCP ke IP lalu ke DHCP server ini kita bikin yang secara otomatis langsung, Pak ya, yaitu DHCP setup ya. Setelah itu jangan klik tambah, tapi DHCP server ini kita klik tambah DHCP setup, terus kita pilih interface-nya yaitu Eder 3, next 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 next. Nah, kalau ada EDNS kalian aktifkan, lalu next next next. Nah, jadi poolnya juga akan terbuat, Pak. Nah, pool ini diambil dari mana? Dari IP yang dari si address list ini ya, dari IP address ini. Oke. Nah, untuk PPPoE ini jarang mengambil dari sini, Pak ya. Karena ini IP ini adalah IP buat rute aja. Nanti untuk IP si klien ini akan beda dengan si IP Ether 3 ini umumnya ya, Pak ya. Kita hapus aja gak apa-apa, kita hapus. Nah, kalau dihapus di HCP servernya di pool gak akan terhapus, jadi kita hapus juga. Oke. Nah, kalau kalian pakai DHCP server nantinya itu ada, nantilah kita akan bahas, Pak ya. Nanti akan ada kendalanya itu si klien ketika diubah header atau port routernya dari header 1 ke LAN itu mereka akan dapat internet otomatis. Jadi kita pakai pool biar aman, oke? Sini kita ke IP pool ya, IP lanjut ke pool. Di pool ini kita bisa klik tambah. Nah, di sini kita bisa isi namanya yaitu pool PPPoE 1
Nah, kenapa harus pakai pool PPPoE1? Nanti ada pool PPPoE2. Itu digunakan buat next poolnya, Pak ya. Nah, next pool ini adalah ini nih. Nanti kita akan pakai. Nah, addressnya di sini kita bisa isinya sebenarnya tidak harus sama dengan yang ada di IP header 3. Ini di sini kita bisa isi misal 10.10.20.1 ya, dimulai dari angka 1 atau bisa juga dimulai dari angka 2 gitu ya. Dimulai dari angka 2 aja ya, dimulai dari angka 2 seperti ini. Terus garis strip. Nah, strip ini adalah lanjutannya yaitu dari IP 10.10.20.2 sampai gitu kan IP 10.10.20.254 ini dikasih buat IP otomatis ke klien, Pak ya. Jadi IP dari 10.10.20.2 sampai 10.10.20.254 ini buat dikasih ke klien ya. Nah, nggak apa-apa IP-nya beda, nggak apa-apa Pak ya, karena nanti untuk si PPPoE ini dia akan dapat IP-nya dari sini. Jadi mereka tidak akan ngikut IP yang dari address list ini, supaya internet tidak bisa digunakan di LAN router Pak ya, karena kalau misalnya dikasih IP-nya sama nanti internet bisa dipakai di LAN routernya gitu ya. Itu rugi kepada kalian ya, kecepatannya akan ngambil kecepatan yang tidak kita batas ya. Oke, langsung aja kita apply dan oke. Nah, kita akan bikin next poolnya. Takutnya pool yang 200 ini tuh habis Pak ya. Kalian udah punya 200 klien ya. 254 nanti itu kalian akan looping, akan kliennya tidak akan mendapatkan IP. Jadi kita harus kasih next poolnya. Caranya gampang. Kalian tinggal klik aja di sini. Yang pool PPPoE-nya kalian klik ya, kalian klik lalu copy aja. Copy. Nah, di sini kalian ubah yang 10.20 10.10.20.2 ini kita ubah yang 20-nya ini jadi 21 Pak. Terus sama 10.20.10.10.20.254 yang diubah yang 20-nya ini jadi 1. Jadi yang barisan ketiganya Pak ya. Setelah itu kalian bisa kasih nama di sini pool ya, garis miring PPPoE 2. Ini next pool yang kedua kita apply. Oke, keduanya. Nah, masuk ke pool PPPoE 1. Di sini next poolnya kita isi pool PPPoE 2 ya. Jadi ketika pool PPPoE 1 habis, ini akan dilanjut ke pool PPPoE 2. Apply lalu oke. Seterusnya kalau PPPoE 2 ini habis poolnya, dilanjut lagi kalian bisa bikin pool PPPoE 3 dengan 20-nya ini bisa ganti, 21-nya diganti dengan 22 ya. Seterusnya seperti itu. Oke. Lanjut kita akan bikin di sini udah kita sisihkan dulu seperti ini. Lanjut kita bikin setelah poolnya ini jadi barulah kita bikin sebuah PPP servernya ya, PPPoE servernya ya.